السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani a'azzakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saudara-saudaraku seiman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan keluarga bahagia atau keluarga sakinah dan problematikanya, bagaimana kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat di dalam kehidupan rumah tangga. Karena di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Seorang muslim ketika dia menjalani kehidupan rumah tangga atau ketika dia ingin berumah tangga, maka dia mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, karena pernikahan adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW, bahkan sunnah para nabi dan para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketenangan dan kebahagiaan bagi kita kaum muslimin di dalam rumah tangga. Di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan bagi kalian para lelaki istri-istri yang kalian condong, tenang, berbahagia
kalian tenang, berbahagia bersama mereka. Dan Allah jadikan, dan ini janji Allah, dan Allah jadikan artinya di dalam rumah tangga itu di antara kalian mawaddah warahmah, kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi kehidupan rumah tangga itu kalau kita jalani dengan benar, kita jalani sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, pasti seorang muslim dan muslimah di dalam rumah tangga itu pasti dia berbahagia. Pasti kehidupannya akan tenang. Walaupun mungkin ada ujian-ujian di dalam rumah tangga tersebut, tetapi ujian itu akan semakin menambah keimanannya, semakin menambah ketenangan dan kebahagiaannya. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Lam yura mithlal mutahabbina fin nikah." Tidak didapatkan, tidak dilihat orang-orang yang saling mencintai dengan kecintaan yang sejati seperti kecintaan yang sejati di dalam pernikahan. Kenapa? Karena dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, begitu Allah Subhanahu wa taala mengikat di dalam mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat di dalam rumah tangga itu dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan laki-laki dan wanita, suami dan istri itu dia akan ada di dalamnya kecintaan, rasa kasih sayang. Kalau dia cemburu, maka cemburu itu adalah menunjukkan dia mencintai pasangannya. Karena seorang suami, seorang istri, dia harus ada kecemburuan satu sama lain yang berkaitan dengan kehormatan masing-masing. Dan itu adalah tanda cinta dan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Dan itu semua akan menjadi baik, menjadi sebab kebahagiaan manakala kita ikuti aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Manakala itu disertai dengan keimanan yang sesungguhnya. Manakala itu didasari dengan akidah yang benar. Manakala itu didasari dengan tauhid yang benar. Manakala itu didasari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menggambarkan kebahagiaan, ketenangan yang luar biasa pada rumah tangga seorang muslim walaupun kehidupan dunianya sangat-sangat sederhana. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu quta yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang berada di waktu pagi dalam keadaan dia aman, tenang, tentram, bahagia di dalam rumahnya, di dalam rumah tangganya, dan dia sehat pada fisiknya, dan walaupun dia hanya dapatkan untuk dia makan hari itu saja, dia belum tahu besok apakah dia akan makan atau tidak, dia hanya punya bekal untuk hari itu saja. Maka kalau orang itu seperti ini, dia tenang, dia aman, dia bahagia. Dan ini gambaran pribadi muslim dan muslimah di dalam rumah tangga. Walaupun hanya dia dapatkan untuk dia makan hari itu saja, Rasulullah SAW katakan apa? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Maka seakan-akan dia telah meraih dunia dan seisinya. Dia akan menjadi lebih tenang dan bahagia daripada para raja, para penguasa, bahkan orang-orang yang kaya. Dan realita yang ada,
Tidak sedikit orang-orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi hartanya yang banyak itu tidak membahagiakan dia. Tidak sedikit orang yang memiliki puncak kekuasaan atau puncak ketenaran, tetapi itu tidak menjadikan dia berbahagia dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Oleh karena itu orang-orang yang beriman wajib meyakini bahwasanya kebahagiaan itu hanya di dalam iman, di dalam tauhid, di dalam sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ini menunjukkan asas yang paling utama yang harus kita tegakkan untuk kita mendapatkan kehidupan rumah tangga yang betul-betul berbahagia, dan itu dirasakan bukan hanya pencitraan zahir, bukan hanya sesuatu yang diucapkan tetapi tidak sesuai di dalam hati kita. Betul-betul kita merasakan kebahagiaan itu. Apa asas yang harus kita tegakkan? Adalah asas tauhid, asas taqwa, asas akidah yang benar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan, seperti yang ditafsirkan dalam ayat yang lain pada kisah Luqmanul Hakim. Beliau berwasiat kepada putranya seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai putraku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, artinya dia bersih dari kesyirikan. Dan bagaimana kita bisa bersih jauh dari kesyirikan? Adalah pertama dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Jadi kita di dalam kehidupan rumah tangga itu harus terus kita belajar dan menuntut ilmu. Tidak boleh kita berhenti. Kalau kita sebagai pribadi saja harus terus menuntut ilmu, dan dengan itu kita mendapatkan jalan surga seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, dan ilmu yang hakiki itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang jalan menuntut ilmu, menempuh jalan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah, kita akan tahu jalan surga, kita akan tahu jalan api neraka yang kita wajib jauhi. Jadi pertama adalah bertauhid. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka itulah ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang akan merasa aman. Para ulama tafsir mengatakan aman dari azab Allah hari kiamat nanti. Wa hum muhtadun. Dan di dunia ini mereka selalu mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang asasi ini harus kita perhatikan dibandingkan dengan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Walaupun ilmu yang syariatnya juga wajib kita pelajari, yang wajib daripada. Tapi yang asasi ini adalah sangat-sangat kita harus memperhatikan, belajar, menghadiri majelis ilmu dan seterusnya. Yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan keimanan, kemudian bahaya kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, dan seterusnya kita belajar. Karena dengan itu hati kita akan menjadi tenang. Bahkan para ulama mengatakan bukan hanya tenang dari azab Allah di akhirat, tapi juga akan tenang hidupnya di dunia ini. Ya, karena dari asal kata keimanan diambil kata-kata aman, tenang, tentram. Ya.
Jadi kalau kita beriman dengan benar dan itu dengan tauhid dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, pasti kita bahagia, pasti kita tenang. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan, Rasulullah SAW di awal dakwah beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah itu, maka kalian pasti akan berbahagia, pasti kalian beruntung, pasti kalian akan sukses. Banyak orang sekarang mencari sebab-sebab kebahagiaan. Orang yang menganggap kebahagiaan itu pada harta, dia pasti kecewa. Harta itu tidak membahagiakan dia. Orang yang merasa kebahagiaan itu dari jabatan, kedudukan, popularitas, dia pasti akan kecewa. Karena yang paling tahu sebab kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW, karena beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita pegang asas ini. Jadi tauhid, keimanan, ketakwaan itu asas daripada rumah tangga yang sakinah. Dan itu harus kita dapatkan dengan ilmu syar'i. Dan ilmu itu pun bukan hanya kita paham, bukan hanya kita hafal, tahu dalilnya, tetapi juga wajib kita imani, kita yakini di dalam hati kita. Tidak akan mungkin kita bahagia kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan masalah ini, sebab kebahagiaan itu adalah yaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengannya. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian kalau berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita tidak akan sesat jalan, kita tidak akan sesat jalan sehingga jauh dari kebahagiaan dalam rumah tangga, jauh dari kebahagiaan sebagai seorang pribadi muslim dan muslimah. Kemudian juga seorang laki-laki, seorang suami, dia betul-betul sebagai pemimpin memperhatikan kewajibannya di dalam rumah tangga. Kebahagiaan dia itu atau kewajibannya dia sebagai kepala rumah tangga adalah menjaga agama orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena orang yang dijauhkan dari api neraka lalu dia dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang bahagia, orang yang sukses hakiki di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses, itulah orang yang betul-betul menang di dalam kehidupan ini secara hakiki. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Harta benda itu menipu, dia akan menipu kita. Dan ini perlu dipahami oleh seorang laki-laki, seorang suami. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih mengatakan tentang wanita yang salihah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah, istri yang salihah. Oleh karena itu,
seorang suami dia harus berusaha mencari istri yang salihah ketika dia akan menikahinya. Kalau dia sudah menjadi istrinya, dia harus berusaha mengajak istrinya, mengajarkan istrinya kalau dia mampu ajarkan, agar dia menjadi wanita salihah. Karena wanita salihah itu sebaik-baik perhiasan. Dia jauh lebih baik daripada semua dunia walaupun itu menjadi emas. Ya, andaikan ada gunung yang terbesar atau belahan dunia ini dirubah menjadi emas, kalau dibandingkan dengan wanita yang salihah, maka dia tidak ada apa-apanya. Karena di situ kebahagiaan. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang menjadi sebab kebahagiaan. Orang akan mendapatkan kebahagiaan. Pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, az-zawjatus salihah. Pertama adalah istri yang salihah. Dan istri yang salihah ini harus kita doakan. Ya, tidak cukup hanya kita ajak mengaji. Kita doakan agar istri kita menjadi istri yang salihah. Oleh karena itu Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Zakaria. Allah mengatakan wa aslahna lahu zawja wa aslahna lahu zawjahu, dan kami yang menjadikan salihah baik istrinya, yaitu istri Nabi Zakaria, padahal itu nabi dan beliau rasul. Beliau diturunkan wahyu kepadanya dan beliau mampu untuk mengajarkan apa? Istrinya. Tapi Allah tegaskan yang menjadikan istrinya Nabi Zakaria itu istri salihah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita harus berdoa kepada Allah agar kita diberikan anugerah istri yang salihah. Karena kebahagiaan hakiki itu 4 hal Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama adalah az-zawjatus salihah, istri yang salihah. Kemudian yang kedua, wal baitul wasi', dan rumah yang luas. Kalau kita punya rezeki, dimudahkan oleh Allah, kita nikmati. Karena Allah mencintai dan senang melihat hambanya menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Innallaha yuhibbu an yanzura athara ni'matihi fi 'abdihi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang, cinta untuk melihat bekas kenikmatannya itu ada pada hambanya. Dia pakai, tapi bukan untuk kesombongan. Bukan pakaian yang mewah kemudian dia pakai untuk kesombongan. Boleh dia pakai pakaian mewah, tetapi dia tidak maksudkan untuk kesombongan. Kalau memang dia mampu untuk membelinya, tidak menyusahkan dirinya, tidak menyusahkan pasangannya. Ya. Yang kedua adalah rumah yang luas. Kalau kita miliki, ya kalau tidak, walaupun rumah yang sempit seperti yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, seperti pada diri sahabat Rasulullah SAW sebagian besar, kalau dia ada iman, pasti dia akan menjadi rumah tangga yang paling berbahagia. Karena kita orang-orang beriman wajib meyakini yang paling berbahagia itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan rumah beliau tidak luas, tetapi kalau dia ada keimanan, ada kebahagiaan, ditambah lagi dengan rumah yang luas, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Kemudian yang ketiga, sebab kebahagiaan itu juga wal jaris salih, tetangga yang baik. Ini perhatikan, kadang-kadang tetangga itu bukannya mendatangkan kebaikan bagi rumah tangga kita, bahkan mungkin mendatangkan keburukan. Ya, artinya keluarga kita sudah baik, karena salah kita memilih tetangga, akhirnya kemudian rusak kita punya rumah tangga. Maka itu orang-orang Arab dahulu mengatakan al-jar qabla ad-dar. Pilih dulu tetanggamu ketika kamu akan memilih di mana kamu akan tinggal dan menetap atau mukim pada tempat itu. Jadi kita kalau mau bangun rumah, kita lihat sekelilingnya. Apakah di situ tetangga kita orang-orang yang baik, orang yang soleh. Kemudian ada orang-orang yang berilmu yang kita kalau ada masalah, kita rujuk kepada mereka. Orang sekarang hanya merujuk ya orang-orang yang ahli pada kesehatan fisik saja. Kesehatan rohani, dan itu adalah orang-orang yang berilmu,
jarang dirujuk oleh kita. Kita baru berpikir dan merasa susah kalau kita pusing kepala atau sakit. Dan itu tidak ada masalah. Orang kalau sakit ya dia berdoa kepada Allah, dia cari sebab-sebab yang syar'i untuk berobat. Tapi penyakit atau sakit yang lebih berbahaya, dan itu urusannya sampai akhirat, bukan hanya di dunia ini, adalah sakitnya hati kita. Kalau hati kita ini mati, kalau tidak ada keimanan di dalamnya, itu penyakit besar yang harus kita perhatikan. Dan kita tidak boleh mengentengkan masalah ini. Jadi kalau kita berusaha cari dokter-dokter yang spesialis supaya kita sembuh kalau kita sakit, maka carilah benar-benar orang-orang yang bisa dipercaya, berilmu, yang akan menunjukkan kita jalan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, sebab kebahagiaan itu adalah wal markabul hani, kendaraan yang baik, kendaraan yang tidak cepat rusak, mengganggu perjalanan kita. Kalau kita miliki empat ini, maka insya Allah ini menjadi sebab-sebab besar kebahagiaan kita di dalam rumah tangga. Dan juga di antara ciri-ciri wanita yang salihah yang harus menjadi perhatian para lelaki dan para suami untuk kita wujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, agar kita memiliki istri yang baik, istri yang betul-betul berpegang teguh dengan agama, adalah istri yang dia betul-betul menjadi sebab orang itu bergembira atau senang di dalam rumah tangga itu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, khairun nisa man idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta hafizat nafsaha wa malaka atau hafizat nafsaha wa malahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW bersabda, sebaik-baik wanita itu adalah wanita jikalau kamu lihat dia, ya, dia akan menyenangkan engkau, ya. Walaupun dia misalnya dalam kesulitan, dia selalu senyum, dia selalu memberikan semangat kepada suaminya, ya. Dan perlu diketahui terutama oleh para muslimah, ya, bahwasanya laki-laki ini dia diberikan sakinahnya itu kepada wanita, kepada istrinya, ya. Dan itu adalah fitrah manusia, dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin, sampai akhir ayat. Dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, bagi laki-laki, kecintaan terhadap syahwat kepada wanita pertama. Artinya kecondongan mencintai fitrah adalah fitrah laki-laki. Kemudian kepada anak-anak mereka, ya. Oleh karena itu, wanita itu kalau ingin bahagia suaminya, tidak perlu dia kasih harta suaminya itu, senyum saja. Dan senyum itu apalagi kepada suami itu adalah sedekah, ya. Dan itu sebab orang itu dia mendapatkan kebaikan, sebab orang itu mendapatkan kebaikan. Dan jangan kita remehkan. Boleh jadi dengan senyumnya seorang istri kepada suaminya ketika dia capek bekerja, bahkan ketika ada masalah besar, itu menjadi sebab besar masalah itu kemudian hilang. Dan para suami tidak boleh mengentengkan perkara istri ini, perkata istri yang solehah ini, karena ya dunia bahkan bisa goncang karena sebab apa? Wanita. Laki-laki yang teguh bisa goncang, bisa rusak kehidupannya karena sebab apa? Wanita. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin bi'adhab li lubbir rajulil hazim min ahdakunna. Aku tidak melihat orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, tetapi dia bisa menggoyahkan laki-laki yang teguh, laki-laki yang kuat, seperti kalian para wanita. Oleh karena itu para wanita itu punya peranan besar
Lihat sejarah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW didatangi Jibril dan diturunkan kepada beliau surah Al-Alaq, ketika diperintahkan kepada beliau untuk mengatakan Iqra ya Muhammad, dan diulang-ulang itu, dan itu wahyu yang pertama yang turun kepada beliau, itu surat Al-Alaq. Rasulullah SAW ketakutan, Rasulullah SAW menggigil. Kemudian beliau pulang dari gua gua Hira. Kemudian pulang ke rumahnya dengan rasa takut, dengan gemetar. Siapa yang menenangkan beliau? Khadijah, istri beliau. Dan beliau tidak pernah melupakan Khadijah. Bahkan sampai wafat beliau, Khadijah, istri Rasulullah SAW, tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, saya tidak pernah cemburu seperti cemburu saya kepada Khadijah. Padahal Khadijah ini tidak pernah saya lihat, tidak pernah bertemu dengan beliau, karena peranan beliau. Oleh karena itu, kalau para istri ini ingin mudah masuk surga, bikinlah suami-suami kalian itu bahagia, senang. Jangan justru menambah beban permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, karena kalian itu punya peranan besar di dalam rumah tangga seorang muslim. Ya, jadi ini diperhatikan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian tidak ada di rumah, wanita yang salihah ini, wanita yang baik ini, dia akan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga harta suaminya. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda tentang kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada seorang muslimah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jikalau seorang wanita itu dia tunaikan kewajiban salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, kelak akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam pintu surga dari mana saja yang kamu suka. Jadi pintu surga itu ada 8. Wanita yang memiliki 4 hal, dia jaga 4 hal ini oleh seorang muslimah sebagai seorang istri. Pertama, dia jaga salat 5 waktu. Kedua, dia puasa bulan Ramadan. Kemudian dia jaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dikatakan kepadanya, kamu masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Karena surga itu ada pintu-pintunya, ada pintu puasa, ada pintu jihad, dan seterusnya. Tapi wanita ini, muslimah yang salihah ini, dikatakan kepada kamu boleh masuk dari pintu mana saja yang kamu suka. Dan ini kemuliaan yang sangat besar. Dan seorang muslimah dia harus berusaha mewujudkannya. Tadi kita juga di hadis sebelumnya, Rasulullah SAW mengatakan, idza amartaha ata'atka. Jikalau engkau perintahkan dia akan taat kepadamu. Ya. Kemudian juga besarnya hak seorang suami atas seorang wanita. Jadi wanita ini subhanallah, mereka tidak disyariatkan berjihad. Betul-betul dalam Islam tidak ada agama yang memuliakan wanita seperti Islam memuliakan para wanita. Ya, tidak diwajibkan dia memberi nafkah. Dari kecil baru lahir sampai dia meninggal tetap dia dinafkahi. Ada yang mengurus rezekinya. Ya. Kalau dia baru bayi lahir diurus oleh orang tuanya. Bapaknya punya kewajiban, orang tuanya punya kewajiban menafkahi dia. Begitu dia menikah, suaminya punya kewajiban menafkahinya, dan wajib dia menafkahi. Tidak ada kewajiban istri menafkahi suaminya. Begitu dia menjadi ibu, anak-anaknya punya kewajiban untuk menafkahinya. Dia begitu nenek, kemudian juga anak-anaknya itu juga, dan cucunya punya kewajiban untuk itu sampai dia meninggal. Dan para muslimah tidak diwajibkan berjihad di jalan Allah seperti para laki-laki. Dan jihad mereka adalah berhaji dan umrah.
Rasulullah SAW mengatakan lahunna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umrah. Para wanita memiliki jihad, dan jihad mereka itu tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, dan ini juga menunjukkan besar kewajiban seorang istri kepada suaminya, jaga suami ini. Rasulullah SAW itu pernah bertemu atau melihat seorang wanita sahabat, lalu dia tanya, adzatu ba'lin anti, kamu ini sudah punya suami atau belum? Dia katakan, iya saya punya suami ya Rasulullah. Apa sabda Rasulullah SAW? Unduri aina anti min ba'liki, innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat posisimu sebagai seorang istri dari suamimu, karena suamimu ini dia adalah surgamu dan nerakamu. Menjadikan kamu masuk surga atau menjadikan kamu masuk ke dalam neraka. Dan muslimah wajib meyakini ini, dan ini jalan yang termudah yang dia jalani setelah dia beribadah kepada Allah dan taat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku merintahkan seseorang itu sujud kepada orang lain, kepada manusia semisal dengannya, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya, karena besar hak daripada suami ini. Dan ini tidak boleh kita abaikan. Jadi jangan seorang istri itu lebih memperhatikan, bahkan walaupun itu orang tuanya, dibandingkan dengan suaminya, karena kewajibannya kepada suami itu jauh lebih besar atau lebih besar dibandingkan dengan kewajibannya kepada orang tua. Padahal berbakti kepada orang tua itu adalah perkara besar. Apalagi kemudian dengan urusan keluarga yang lain atau saudara-saudara kita, jangan kita lebih memperhatikan saudara kita dibandingkan dengan suami kita. Atau teman-teman sendiri, kadang-kadang kalau dia sudah sibuk ngobrol sama temannya atau saling telepon, mungkin dia tidak bertemu, lupa dia dengan suaminya di sebelahnya. Ya. Rasulullah SAW itu betul-betul dikhidmahi oleh istri beliau. Sampai disebutkan di dalam hadis yang sahih, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu sampai telat mengqadha puasa bulan Ramadan itu sampai bulan Sya'ban. Sya'ban itu adalah bulan sebelum Ramadan selanjutnya. Kenapa beliau terlambat mengqadha? Karena beliau sibuk dengan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau wanita, seorang istri ingin bahagia setelah dia ibadah kepada Allah, adalah dengan taat kepada suami, tetapi dalam taat kepada Allah. Kalau dia salah suami, ngajak kepada yang maksiat, wajib seorang istri menasihati dengan cara yang lembut. Ya. Jadi itu kalau dia ingin bahagia. Kalau ada seorang alim di Jazirah Arab ditanya oleh seorang wanita. Wanita ini hafizatul Quran. Dia wanita yang salihah dan dia menghafal Al-Quran. Dia mengatakan, ya Syekh, dulu ketika saya masih gadis dan saya hafal Quran, dan dia alhamdulillah taat beribadah kepada Allah. Saya beribadah dalam kehidupan saya sehari-hari dan menghafal Al-Quran, saya tenang hidupnya, bahagia selalu. Tapi setelah saya menikah, saya itu tetap dengan kebiasaan saya yang dulu ketika gadis, tapi kok tidak tenang. Padahal orang berumah tangga itu dia dijanjikan ketenangan di dalam rumah tangga. Akhirnya Syekh ini mengatakan, boleh jadi engkau tidak memperhatikan hak-hak suami. Ya. Kadang-kadang mungkin karena dia menghafal Al-Quran, dia ingin target tetap murajaah Al-Quran, tapi suaminya tidak diurus. Itulah yang menjadikan dia tidak tenang hidupnya, karena dia wajib mengurus suaminya, mengkhidmahi suaminya. Nah, ini yang berkaitan dengan para wanita.
Kemudian yang berkaitan dengan laki-laki, karena tidak bisa rumah tangga ini kita ciptakan kebahagiaan dengan izin Allah, atau kita bentuk kebahagiaan dengan izin Allah tanpa juga dukungan suami, karena mereka pemimpin. Ya, karena suami ini yang menjadi depan, dia akan menjadi imam, punya pengaruh pada kebaikan dan keburukan rumah tangga, termasuk istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu para suami tetap harus menuntut ilmu. Kalau kita punya kesibukan dunia sebanyak apapun itu, tidak boleh kita melalaikan ilmu. Dulu para sahabat mereka lebih sibuk dengan ilmu dibandingkan dengan dunia. Ya, dunia itu sudah ditetapkan dan kita harus berikhtiar. Tapi jangan sampai kita melalaikan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini kebahagiaan kita, sebab kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat. Kita berharta belum tentu, dan kita butuh ketika berharta dan mencari harta, kita butuh ilmu bagaimana mengelola harta ini agar diridhai oleh Allah dan membahagiakan kita. Karena harta ini bisa menjadi fitnah besar yang menyengsarakan kita, dan juga harta ini bisa menjadi sebab kebahagiaan besar kita kalau kita pergunakan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malus salih lirrajul salih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah yang dimiliki oleh laki-laki yang saleh. Dia akan pakai untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Begitu dia pakai dengan sesuai yang diridhoi oleh Allah, itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Kita para suami wajib bertakwa kepada Allah tentang urusan istri-istri kita. Ya, boleh jadi waliyadzubillah seorang suami tidak jadi masuk surga karena sebab dia lalai mendidik istrinya, lalu istrinya ini membawa dia ke dalam api neraka. Oleh karena itu harus kita perhatikan. Dan kita kalau mau menciptakan kebahagiaan itu atau mendapatkan kebahagiaan itu, kita harus terus berwasiat kepada istri-istri kita dan juga para wanita dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Terus kalian berwasiat dan berikan nasihat kepada wanita. Tidak boleh kita bosan. Kenapa? Karena kalau istri kita yang setiap hari bertemu dengan kita, dia tidak baik, kita akan sengsara hidup di dunia ini. Dia orang yang terdekat, dia pakaian kita, kita pakaian dia. Dia mengetahui luar dalam kita. Rasulullah SAW begitu wafat Khadijah, beliau bersedih luar biasa. Sampai disebutkan dalam sejarah tahun wafatnya beliau itu sebagai tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Pentingnya laki-laki ini terhadap kondisi atau kedudukan wanita. Oleh karena itu sering dinasihati, kita harus sabar dengan wanita. Rasulullah SAW itu bermuamalah kepada istri-istri beliau itu dengan muamalah yang sangat baik, sampai beliau mengatakan, akmalukum imanan ahasinukum akhlaqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihi aw li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik dari kalian para laki-laki adalah yang paling baik kepada istri-istrinya, yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku atau kepada keluargaku. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ukuran kebaikan seorang muslim kalau dia berumah tangga, apakah dia baik kepada istrinya atau tidak. Dia walaupun rajin sholat, rajin puasa sunnah, mungkin puasa sunnah Daud, mungkin rajin baca Al-Quran, tapi dia kasar sama istrinya, dia menzalimi istrinya, tidak menjaga kebaikan bagi dirinya, maka dia bukan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan Rasulullah SAW disifatkan oleh para sahabat di dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah SAW sahlan idza hawiyat syai'an taba'aha alaih. Nabi Muhammad SAW itu seorang suami yang mudah, tidak ribet dia di dalam rumah tangganya, tidak menyusahkan istrinya,
justru dia membahagiakan atau sebab kebahagiaan bagi istrinya. Dia mudah, tidak banyak berdebat, tidak banyak bertengkar. Ya, kalau istrinya ini mendebat, dia diam. Nanti saatnya dia harus bicara, dia bicara. Ya. Beliau Rasulullah SAW mudah sebagai seorang suami. Kalau dia ingin sesuatu istrinya, dia ikuti, dia turuti. Selama itu dia mampu, selama itu tidak dilarang oleh agama. Dan itulah bagian cara kita membahagiakan pasangan kita. Apalagi kalau seorang suami ini menganggap bahwa hanya dirinya yang bekerja keluar, atau kalau istri itu hanya di rumah. Wallahi, boleh jadi kita dimudahkan rezeki, atau kalau kita berdakwah dimudahkan dakwah, atau kalau kita mengajar dimudahkan ilmu, karena sebab doa istri kita yang ada di rumah. Boleh jadi urusan kita dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa-doa mereka. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, "Ashfaqu ala haqqid dhaifain al-yatim wal mar'ah." Aku itu sangat prihatin dengan hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan seorang wanita, termasuk istri-istri kita. Dan Rasulullah SAW itu bahkan kalau marah kepada istrinya itu tampak hanya di wajahnya. Dan beliau tidak pernah memukul istrinya sama sekali. Tidak pernah memukul istrinya sama sekali. Dan Rasulullah SAW beliau menampakkan kecintaan itu kepada istri-istrinya dengan muamalah yang baik. Nah, oleh itu kita para lelaki harus tetap menuntut ilmu. Imam Nasai itu sampai menulis kitab hadis khusus tentang bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan istri beliau di dalam kitab Isyratun Nisa. Ya, itu kitab besar khusus tentang riwayat-riwayat hadis bagaimana muamalah Rasulullah SAW kepada istri beliau. Dan saya ingatkan, kalau hadir di sini artinya para wanita dan mungkin punya keluarga wanita yang lain, ada dua hal yang asasi yang harus dimiliki laki-laki itu kalau dia menjadi suami atau laki-laki yang benar atau saleh. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jikalau datang kepada kalian para wanita, para muslimah atau para wali mereka, laki-laki yang kalian ridhai, artinya kalian tahu kebaikan agamanya dan akhlaknya. Ya, karena boleh jadi orang itu zahir agamanya bagus, dia rajin sholat, dia rajin baca Quran, tapi akhlaknya tidak baik. Akhlaknya baik, kasar, suka melaknat, suka mengumpat istrinya, menjelek-jelekkannya. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tentang sikap buruk yang dilakukan sebagian para suami. Beliau mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan sama sekali seorang suami mukmin membenci istrinya. Karena kalau dia tidak suka dengan salah satu akhlaknya, dia pasti akan suka dengan akhlak-akhlaknya yang lain. Jadi kita dalam berumah tangga itu jangan hanya kita lihat kekurangan dan kesalahan pasangan saja. Pasti semua, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu hanya ada nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Suami yang memiliki pasangan perempuan, suaminya ini menjadi suami yang sempurna. Semuanya umurnya 33 tahun. Dan setiap Jumat dia akan bertambah kegantengannya, kebaikannya, keindahannya. Demikian juga istri-istri di dunia yang salihah yang masuk ke dalam surga, dia bahkan lebih baik daripada bidadari surga yang diciptakan oleh Allah. Kalau dia masuk surga, ya, kesempurnaan hanya ada di situ. Di dunia ini pasti kita punya kelemahan. Nah, kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga, ke pasangan kita sebagai suami, kita lihat yang baik-baik saja dari istri kita. Kalau kita suka hanya ingat kurangnya saja, itu yang menjadikan hati kita itu benci, tidak suka. Ya, jadi dua hal, lihat agamanya, lihat akhlaknya. Ya, kalau kita para orang tua punya anak-anak perempuan, lihat siapa yang mau melamar anak kita, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Karena akhlak seorang suami itu akan menjadi sebab
anak kita, putri kita, keluarga kita yang wanita ini dia menjadi bahagia. Rasulullah SAW akhlaknya luar biasa. Pernah Rasulullah SAW makan bersama Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil daging yang beliau makan itu, kemudian beliau kasihkan ke Ummul Mukminin Aisyah untuk dimakan. Begitu dimakan, digigit oleh Aisyah, kemudian Aisyah memberikan kepada Rasulullah SAW, ya, sisa dari daging ini. Kemudian Rasulullah SAW menggigit daging tersebut di bekas tempat gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Sekarang kalau kita seorang suami, istri kita tiba-tiba ambil daging, kemudian kemudian dia makan, lalu kemudian sisa dia itu dikasihkan kepada kita, kira-kira reaksinya bagaimana? Wah, kamu sisa bekasmu, air liurmu yang bau itu ya, tidak pernah sikat gigi ya. Mungkin orang akan mengasuh. Tapi Rasulullah SAW, lihat, dan beliau Nabi dan Rasul, manusia yang sempurna, ya, terbaik dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu beliau memberikan makanan kepada istrinya, kemudian istrinya ketika menggigitnya, kemudian beliau Rasulullah SAW menggigit di tempat bekas gigitan istri beliau. Rasulullah SAW seperti kisah beliau dengan istri beliau Safiyah. Begitu dia mau naik onta, beliau Rasulullah SAW, ya, menyiapkan paha beliau, kaki beliau untuk dijadikan pijakan istri beliau untuk naik ke atas onta. Kadang-kadang sebagian kita mau bukakan istrinya pintu saja, emang kamu ratu Balkis kamu. Kadang-kadang naik duluan, dia tinggalkan istrinya. Bahkan ada yang lupa istrinya itu dia tinggalkan begitu saja, dia kira sudah naik. La ilaha illallah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu siapa? Istri yang salihah. Istri yang salihah. Rasulullah SAW memperlakukan istri beliau seperti itu, ya. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain bagaimana, dan ini harus dipelajari oleh kita para lelaki. Karena tidak ada tauladan yang terbaik dalam kehidupan ini kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin bahagia di dalam rumah tangga, Rasulullah SAW kalau dia tidak suka sesuatu itu tampak di wajahnya. Beliau tidak melaknat, beliau tidak mencaci dan sebagainya, ya, beliau Rasulullah SAW. Padahal beliau itu kehidupannya sedikit, ya. Beliau Rasulullah SAW kadang-kadang cari makanan di isinya tidak ada. Kalian punya makanan tidak? Tidak ada. Kalau begitu saya puasa, kata beliau, ya. Karena memang tidak ada, ya. Dan Rasulullah SAW disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, beliau mengatakan madha al-hilal wal-hilalan wala yushbi'una illa al-aswadan at-tamr wal-ma', kata beliau. Lewat 1 bulan, 2 bulan, 1 hilal, 2 hilal, tidak ada yang mengenyangkan kami di dalam rumah tangga beliau Rasulullah SAW kecuali 2 hal saja, yaitu korma dan air saja. Nah, di sini menunjukkan apa? Rasulullah SAW, beliau orang yang paling bahagia dan wajib kita imani itu dalam rumah tangganya. Tapi lihat kehidupan beliau. Nah, kita sekarang alhamdulillah tidak ada mungkin yang seperti Rasulullah SAW hidupnya. Mau tanya istrinya ada? Oh, nggak ada makanan. Oh, kalau gitu saya puasa. Ada makanan disiapkan. Dan beliau, dan ini mungkin yang paling sulit bagi kita laki-laki, beliau tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan oleh istrinya. Kalau kita duduk dulu, saya mau lihat ini makanannya benar enggak, asin enggak, atau gimana, pasti ada yang kurang. Rasulullah tidak pernah. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau suka, beliau diam, tidak diambil. Tapi beliau tidak bicara. Nah, ini berat bagi kita. Berat. Ini akhlak yang tidak mudah. Butuh mungkin dilatih. Ya, boleh dilatih. Ya, mungkin dikasih ujian mungkin oleh para istri itu. Kasih dia keasinan bener. Kira-kira sabar. Ya, dan seterusnya. Ini berat akhlak yang luar biasa, ya, akhlaknya, ya.
Akhlak ini luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Yang paling dekat kedudukannya nanti di akhirat dariku, kata Rasulullah SAW, adalah kalian yang paling baik akhlaknya. Dan kalau kita berakhlak, yang paling utama kalau kita laki-laki kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita, jangan kita lupa sama orang tua. Jaga perasaan mereka, jaga kebahagiaan mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu hati-hati mau makan. Kalau makan bersama ibunya, takut apa yang beliau mau ambil dari makanan itu ibunya juga menginginkannya, sehingga beliau tunggu sampai dia selesai. Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, muridnya Imam Syafi'i, beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap hari beliau itu nyapu di rumah ibunya. Beliau imamud dunia di zamannya, dia menyapu. Dan ini merontokkan kesombongan yang ada di dalam kita. Kalau kita punya dunia banyak, jangan pernah di hadapan kedua orang tua kita itu apa? Sombong atau waliyadzubillah, merendahkan dia kalau dia sudah tua, tidak punya apa-apa dan sebagainya. Kemudian para suami harus memperhatikan hal ini. Ya, jadi akhlak. Yang kedua juga kepada istri kita, dari disebutkan hadis Rasulullah, yang terbaik bagi kalian dari kalian adalah yang paling baik kepada istri. Yang paling baik kepada istri. Jadi ukuran kebaikan seorang itu adalah baiknya dia. Jadi kita bisa melihat pada diri kita sudah baiklah kepada istri kita. Kalau belum, kita minta kepada Allah agar kita baik kepada istri kita, agar kita berakhlak kepada istri kita. Dan itu bukan kehinaan, kerendahan. Bukan lantas kita begitu kita katakan kita ini adalah pemimpin imam, berarti istri itu harus tunduk, takut di hadapan kita, tidak. Ya, walaupun di zaman ini banyak laki-laki yang takut kepada apa? Istrinya. La ilaha illallah, bisa jatuh HP itu begitu dengar nama istrinya yang memanggil. Jangan, para ibu-ibu jangan bikin takut para suaminya, bikin dia bahagia, tenang, ya. Dan itu sebab kalian masuk surga, dan juga waliyadzubillah bisa menjadi sebab kalian masuk neraka. Kalau ingin mudah jalan surga itu adalah taat baik kepada apa? Suami. Bikin dia tenang, bikin dia seperti yang dilakukan oleh Khadijah istri Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Kemudian mungkin ini terakhir sebelum tanya jawab, karena sudah dekat hampir 1 jam. Jangan lupa kita berdoa yang banyak, ya, agar pasangan kita menjadi sebab kebahagiaan. Dan itu diajarkan oleh Allah di dalam beberapa ayat doa dan juga Rasulullah SAW. Di antara yang misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, jadikanlah dari keturunan kami, istri kami, dia sebagai penyejuk mata dan hati kami, dan jadikanlah keturunan kami itu menjadi pemimpin bagi orang-orang mukmin atau bagi kami. Ya, jadi kita doa dan terus Rabbi habli minas salihin untuk keturunan kita, dan terus kita berdoa seperti tadi. Tidak ada yang bisa merubah baik pasangan kita itu kecuali Allah, seperti yang kita sebutkan. Ya, dan terus belajar menuntut ilmu, dan tidak boleh kita para suami menyombongkan diri di hadapan istri, ya, memperlakukan mereka dengan cara yang buruk, ya. Dan banyak, mungkin nanti perlu di suatu waktu kita, terutama para laki-laki ini, membaca bagaimana muamalah akhlak Rasulullah SAW kepada istri beliau. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Dan dulu para salaf, mereka mengajarkan anak-anak mereka menjadi suami juga, menjadi suami yang benar, dan juga mereka mengajarkan putri-putri mereka bagaimana mereka itu menjadi istri yang benar kepada suaminya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga
yang bahagianya dari dunia sampai akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan semoga Allah menyatukan hati kita dengan keluarga kita, dengan kaum mukminin, dengan keimanan yang benar dan keyakinan yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari salah seorang ikhwah kita. Ada suaranya. Ya, ada pertanyaan dari seorang ikhwah kita, bagaimana cara kita mengajar atau mendidik istri? Bagaimana metodenya dan sebagainya? Ya, pertama seperti tadi, kita harus, kalau kita mampu mengajarkan dia ilmu secara langsung, kalau kita penuntut ilmu atau memiliki ilmu untuk mengajarkannya, maka wajib kita ajarkan secara langsung istri kita, dan itu kewajiban kita. Jadi jangan kita sibuk mengajar orang tetapi istri kita tidak kita ajar. Bahkan kita berikan dia waktu khusus, ya, sebagai seorang istri untuk diajarkan. Ya, kalau dia misalnya supaya lebih lebih bersemangat, mungkin diajak muslimah yang lain atau istri-istri akhwah kita yang lain. Karena mungkin kalau dia ajarkan langsung istrinya di majelis secara khusus, ya mungkin dia tidak bersemangat sendiri atau kurang dan sebagainya, ya. Dan kemudian kalau dia berilmu seperti tadi, maka kehidupan keseharian itu ketika dia melihat sesuatu yang perlu dia ajarkan, maka itu adalah juga ilmu. Dan Rasulullah SAW, beliau kehidupan keseharian beliau itu adalah pelajaran, ya, akhlak beliau, dan itu semua seperti disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayat Imam Bukhari. Ketika ditanya beliau bagaimana akhlak Rasulullah SAW, dia mengatakan kana khuluquhu al-Quran. Akhlak beliau Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Dan kemudian dengan cara mencontohkan juga, ya, oleh karena kita suami juga harus belajar, terus belajar. Kalau kita belum mampu mengajarkan, kita ajak dia ke majelis ilmu, ya, dan itu kewajiban. Karena kita, nanti yang dilalaikan oleh banyak kita kadang-kadang para suami muslim, ya. Jadi kadang-kadang kita hanya berpikir gimana kita menafkahi istri saja, ya. Karena nanti istri ini bisa marah dan sebagainya. Atau kita memang mau mencukupi gitu. Tapi kadang-kadang kita lalai dengan ilmu, yang ilmu itu dia akan menjadi bahagia. Suami ini akan bahagia kalau istri kita ini baik, ya. Kalau dia mengkhidmati suaminya, nah itu tidak mungkin dia akan dapatkan kecuali dengan diajarkan ilmu itu, ya. Gak bisa kalau dia hanya sekedar kasih harta aja, ya, begitu cemberut kasih harta, besok kasih harta, ya, nanti dia akan terbentuk. Lihat istri-istri Rasulullah tadi, Rasulullah tanya ada makanan, tidak ada, kalau gitu saya puasa, dan itu tidak menggoyahkan mereka di dalam rumah tangga, ya. Kehidupan mereka itu sedikit sekali Rasulullah SAW dalam rumah tangga, tapi beliau adalah rumah tangga yang paling berbahagia. Nah, kemudian juga mungkin kita bisa belikan buku-buku yang bisa dibaca bermanfaat dari ustaz-ustaz yang kita percaya, punya tulisan baik masalah akidah dan juga ada ceramah-ceramah. Tapi jangan mengabaikan sama sekali majelis-majelis ilmu. Karena sebagian kita ini kadang-kadang karena media sosial yang mudah sekarang, ya sudah dia santai di rumah aja mengajar, kemudian dia hadir majelis ilmu, ya. Kadang-kadang ya ikhwah, kita paham ilmu itu, kita banyak ilmunya, tapi belum tentu kita dapat hidayah untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, kalau ilmu apalagi yang wajib tidak kita amalkan, pasti kita tidak akan bahagia, ya. Karena ilmu itu bukan hanya untuk kita ilmui, kita paham, untuk kita amalkan,
Dan kalau itu berkaitan dengan akidah, cara mengamalkannya bagaimana? Meyakininya. Kalau itu ketaatan seperti sholat atau ibadah yang lain, dengan mengamalkannya. Tapi kalau kita hanya tambah ilmu, ya, dan tidak duduk di majelis, tidak mendatangi orang-orang yang berilmu, tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka kita boleh jadi ilmu kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diberkahinya itu bentuknya apa? Kita itu tidak tertarik untuk mengamalkan, hanya untuk tahu saja. Lain nanti kalau berdebat, ada orang yang ngomong sedikit, saya sudah tahu dalilnya itu, hanya untuk bangga-banggaan saja. Ya. Dan juga bahkan Rasulullah SAW mengkhususkan ada majelis ilmu untuk para wanita sahabat, dan itu permintaan daripada para wanita. Dan subhanallah, saya secara pribadi lihat dan dengar juga di beberapa daerah, di beberapa tempat, justru yang lebih semangat mengaji itu para wanita, para ibu-ibu. Ya. Sampai di satu kota itu majelis taklim itu yang diajarkan di situ sunnah, 250 majelis taklim itu justru yang pengampunya, artinya yang menjadi penggeraknya itu ibu-ibu justru. Nah ini kita laki-lakinya di mana laki-lakinya? Ya. Apa takut memang laki-laki bersaing dengan istrinya? Enggak. Artinya harusnya saling support. Istri tidak boleh menghalang-halangi suaminya untuk menuntut ilmu. Karena kalau dia ingin bahagia, senang dengan suaminya tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan ilmu. Kita juga jadi suami, jangan halang-halangi istri kita mau menuntut ilmu kalau kita tidak bisa ajarkan. Ya. Karena dia akan menjadi sebab kebahagiaan kita dan menjadi wanita yang solehah yang membahagiakan kita kalau dia punya ilmu, kalau dia punya iman. Ya. Dan ini paling utama. Jangan kita utamakan masalah makanan, pakaian. Ilmunya ini paling penting. Ya kalau kita punya keluasan dunia, bahagiakan istri kita dengan hadiah, dengan makanan yang enak, dengan pakaian dan sebagainya, fasilitas hidup. Karena Allah suka dengan bekas kenikmatan pada hamba. Jangan kita bakhil menjadi seorang suami kalau dimudahkan. Tapi ingat yang paling utama itu, karena tujuan hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah. Itu hanya wasilah untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, kemudian juga banyak menasihati istri. Sebenarnya disebutkan kalau ada misalnya kekeliruan yang dilakukan oleh istri, ya kita tegur kalau kita tahu dalilnya bahwa ini tidak boleh dan dengan cara yang baik. Jangan marah-marah atau apalagi memukul istri, tidak. Dan kita harus sabar ya, dengan para istri kita, karena dia menjadi sebab insyaallah besar kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ya. Kemudian juga ya menghadiri majelis ilmu, mengantar istri atau membersamai dia di dalam majelis ilmu dan sebagainya, supaya dia semangat menuntut ilmu. Ada satu kisah ya, seorang putri ulama tabi'in di Madinah, dan beliau ini Imam Sa'id bin al-Musayyib. Beliau punya putri yang sangat cantik, sangat terkenal. Sampai ada seorang putra khalifah ingin meminang dia, tapi Imam Sa'id tidak mau dipinang oleh anak khalifah atau anak raja. Ya. Dan dia ini seorang yang cerdas, wanita ini, putri beliau ini, dan dia mengilmui ilmu bapaknya, Imam Sa'id bin Musayyib. Pernah suatu ketika ada muridnya yang di majelis di situ, dia hilang. Kemudian artinya hilang, tidak pernah hadir. Kemudian ditanya kemana dia. Oh, dia istrinya lagi istrinya meninggal. Akhirnya kemudian begitu dia datang, kemudian dia tanya, kenapa kamu? Oh, istri saya meninggal, saya harus urus yang berkaitan dengan wafatnya istri saya. Kemudian ditanya oleh Said, kamu mau nikah enggak? Padahal dia seorang yang tidak berada secara dunia. Kata dia, saya belum siap sekarang. Sudah, yang penting kamu mau. Dia nikahkan dengan putri beliau yang alim, faqihah. Kemudian ya karena dia kaget, kemudian di majelis itu langsung diangkatkan, bayangkan, ditawarkan, langsung dia diijab kabulkan di situ di majelis beliau Imam Sa'id bin Musayyib. Setelah itu dia karena mungkin masih bingung, kemudian dia pulang selesai majelis itu. Dia tidak bertanya mana istri saya dan sebagainya.
Akhirnya begitu dia di rumah, dia merenungkan masalahnya, dia masih bingung. Tiba-tiba dia mendengar ketuk pintu rumahnya, lalu dia katakan, siapa? Dia bilang. Dia salam, Said, dia bilang. Said, siapa Said? Dia tidak tergambar kalau itu Imam Said bin Musayyib. Dan beliau 7 di antara ulama besar Madinah di kalangan tabi'in. Kemudian Said, dia bilang. Hanya dia buka, tahu-tahu Imam Said bin Musayyib. Di belakang beliau ada seorang wanita, dan ini istrinya. Dia mengatakan, saya datang ke rumahmu untuk mengantar istrinya. Akhirnya karena dia baru ketemu dan ini, dia malu, didorong sama Said bin Musayyib. Akhirnya dia sudah menikah beberapa hari. Kemudian dia tentu ingin menuntut ilmu, menghadiri majelis gurunya Imam Said bin Musayyib. Begitu dia mau keluar, ditanya oleh istrinya ini, putrinya Said ini, kamu mau kemana? Dia artinya dia tanya suaminya, mau kemana? Ada mau kemana? Dia bilang, saya mau hadiri majelis Imam Said bin Musayyib. Kata dia, duduk saya akan ajarkan semua ilmu Said bin Musayyib. Dan sampai salah seorang masyayikh kita, Syekh Masyhur Salman itu menulis satu kitab khusus tentang wanita-wanita yang mereka itu para ulama besar. Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, di antara guru beliau itu ada seorang wanita. Ya, oleh karena itu, dan di zaman ini juga ada para syekhah, wanita-wanita yang punya ilmu dan sebagainya, ya, karena kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada. Cukup banyak kasus suami istri yang bercerai, Ustaz. Nah, di sini ya tentu saya kok mereka itu menikah pastinya ya pasti sama-sama suka gitu kan, tapi secara kurun waktu tertentu cukup banyak nih gitu. Mungkin masalah saya pun juga kurang tahu ya detailnya seperti apa, cuma cukup banyak dari keluarga yang akhirnya cerai seperti itu, Ustaz. Nah, mungkin ini kan kalau yang saya dengar dari dari ceramah, biasanya kan memang iblis itu pencarian tertingginya itu kan menceraikan ini ya, Ustaz ya, kan pasangan suami istri gitu. Nah, mungkin kiat-kiatnya seperti apa kita biar kita langgeng nih gitu ya, menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah dan jauhkan dari kasus perceraian itu, Ustaz. Terima kasih jazakallahu. Jadi ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dari ikhwah kita, banyak terjadi kasus perceraian dan sebagainya. Yang ini tentu bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, di antara target iblis yang sangat dia sukai memisahkan antara seorang suami dan istri. Bagaimana caranya supaya langgeng rumah tangga itu? Sebenarnya dari muhadarah tadi itu sudah banyak yang kita sampaikan. Ya di samping berdoa, kemudian juga tentu harus didasarkan dengan ilmu dan juga didasarkan dengan ketakwaan, karena yang memiliki hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu bersatu di dalam rumah tangga, saling mencintai dan seterusnya. Nah, di antara sebabnya adalah dengan ilmu tentunya. Ya. Nah, karena sebab-sebab perceraian itu ya ada banyak, karena tidak punya ilmu mungkin, atau karena ada kewajiban yang tidak ditunaikan, atau karena misalnya ada pasangan yang melakukan kekerasan kepada pasangan yang lain gitu. Artinya biasanya seorang suami bersikap keras atau memukul istri, menzalimi dia sehingga dia tidak betah dalam rumah tangga itu. Atau bahkan mungkin terjadi sebaliknya, seorang istri yang melakukan KDRT kepada suaminya. Nah, saya melihat di antara sebab besar juga adalah terlalu meluasnya pemakaian media sosial di antara pasangan-pasangan rumah tangga. Sampai ada yang mengatakan, bahkan dianggap ini sebagai ada penelitian tentang ini, sebab terbesar rusaknya rumah tangga itu karena media sosial sekarang. Ya, jadi pasangan itu masing-masing melihat media sosial sehingga terpengaruh satu sama lain.
yang menjadikan mereka pecah dalam rumah tangga. Salah satu contohnya misalnya yang sederhana itu banyak karena sebab media sosial. Misalnya seorang suami karena dia selalu buka media sosial, apalagi ini terbuka, sehingga mungkin dia akan melihat dan bahkan terfitnah dengan wanita-wanita yang lain yang mungkin lebih cantik, yang mungkin dia dianggap lebih ini dan sebagainya. Apalagi kemudian dia waliyadzubillah jatuh dalam maksiat dengan sebab tersebut, sehingga istrinya yang di rumah ini menjadi tidak berharga atau dia anggap kurang dan sebagainya, lalu disibukkan dengan itu. Demikian juga bisa terjadi pada wanita. Dia bisa melihat laki-laki yang lain gagah dan sebagainya, atau dia punya harta yang lebih banyak yang menjadikan dia kemudian mengentekan kebaikan suami, sehingga itu tadi bisa terjadi. Jangankan di media sosial yang bisa dia buka luas ya, seorang wanita saja misalnya ketemu dengan temannya, kemudian dia tanya, berapa kamu dikasih nafkah setiap bulan? Nah, kalau sudah ada pertanyaan itu, hanya ada dua yang bisa terjadi ya, kecuali betul dia wanita yang baik, tidak terpengaruh dengan jawaban mereka. Pilihan pertama, dia yang bertanya itu akan sakit hati, atau dia pertanyaan itu akan membuat sakit hati orang yang dia tanya. Kalau ditanya, misalnya dikasih, oh saya setiap bulan itu dikasih sama suami itu 5 juta. Oh 5 juta, kalau saya 10 juta saya. Wah, yang tadinya dia bersyukur itu langsung, wah, pulangnya itu bukannya senyum, sudah cemberut dan bisa bercerai karena sebab itu. Ya, oleh karena itu para istri, kalau tidak ada hajah kepada media sosial ini banyak merusak dan tidak bisa dibatasi. Ya. Dan mungkin kalau saya bilang, kalau ingin selamat tidak usah bermedia sosial, dan banyak akhirnya mengabaikan pasangannya kalau sebab media sosial. Jadi sebab besar itu penelitian dan kenyataan yang kita lihat ya. Akhirnya orang tidak bersyukur dengan pasangannya sendiri seperti itu. Nah, kemudian juga boleh jadi di antara sebabnya itu karena sebelum menikah dia tidak begitu detail mengetahui tentang pasangan masing-masing ini, agamanya. Jadi dua hal yang diperhatikan, agama dan akhlaknya. Dan itu boleh jadi dia tanya, tapi dia tanya melalui perantara yang tidak bisa dipercaya. Dan itu terjadi sebagian. Ada orang yang jadi perantara itu tidak amanah. Misalnya, karena dia ingin supaya ini terjadi pernikahan, satunya baik, satunya tidak baik. Wah, ini supaya dia taubat sadar ini. Dia tidak ceritakan sebenarnya bagaimana kondisi calon pasangan ini, baik dia yang pihak laki atau pihak perempuan. Lalu kemudian dia karena percaya sama perantaranya ini, akhirnya dia menikah, baru dia lihat sifat dan perilaku aslinya. Akhirnya dia kecewa, atau bahkan mungkin terjadi KDRT, atau dia kemudian tumbuh kebencian sehingga dia berpisah. Ya, walaupun perceraian itu tidak selamanya kemudian mutlak itu keburukan. Karena di dalam rumah tangga Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam ayat Quran kaidah besar di dalam masalah kehidupan rumah tangga. Allah berfirman, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Jadi pasangan ini, istri ini, kalian tahan dia sebagai istri kalian dengan cara yang baik. Artinya kalau kalian mau tetapkan dia sebagai istri, perlakukan dia baik, tunaikan hak-haknya. Kalau dia nafkah, berikan dia nafkah. Rasulullah SAW itu, beliau meninggal dalam keadaan karena tanggung jawab yang luar biasa dan beliau tauladan. Beliau meninggal, Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju perang beliau gadaikan kepada seorang Yahudi di Madinah untuk dia mendapatkan beberapa gandum untuk menafkahi istri beliau. Dan itu tanggung jawab. Artinya jangan istri disuruh berutang kemudian waliyadzubillah dia yang masuk penjara, waliyadzubillah. Jadi tanggung jawab dia. Artinya karena itu nafkah. Nah, jadi kita tahan dengan cara yang baik, kita jadikan sebagai istri, atau tasrihun bi ihsan.
Kalau berpisah secara baik. Jadi menikahnya jangan heboh, juga bercerainya jadi heboh. Ya. Menikahnya ini terjadi perseruan, bahkan mungkin pergolakan di dalam rumah tangga, ya, banyak orang yang kemudian bermusuhan. Demikian juga begitu dia bercerai juga terjadi permusuhan. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu bahkan beberapa kali bercerai. Beliau pernah menceraikan Hafsah, putri sahabat Umar bin Khattab. Beliau pernah bahkan bercerai di malam pertama. 2 kali itu terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi beliau pernah menikahi seorang wanita, lalu tidak diceritakan bahwasanya itu ada aibnya. Ternyata begitu bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, begitu dilihat pada bagian kakinya, pahanya kalau salah, di situ ternyata ada baros, ada kudis, ada penyakit. Rasulullah SAW kemudian menceraikan wanita itu. Kemudian juga pernah Rasulullah SAW baru malam pertama, ya, itu dengan istri yang lain, dia mengatakan kepada wanita ini, dia wanita mungkin yang polos, dia katakan, kamu tahu enggak perkataan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali bertemu dengan istrinya? Apa kata dia? Kamu katakan kepadanya, a'udzu billahi minki. Nah, ini tipu daya wanita ini. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. A'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Artinya dia seakan-akan mengatakan wal'iyadzubillah, ya, maksudnya dia berlindung kepada Allah dari Rasulullah SAW. Padahal itu ucapan yang seharusnya dilakukan untuk syaitan atau keburukan dan yang lainnya. Rasulullah SAW marah, kemudian langsung beliau menceraikannya. Ilhaqi bi ahli, kamu pulang kepada keluarga. Dan diceraikan. Dan itu pernah terjadi. Tetapi artinya perpisahan terjadi dengan baik, dan itu kaidah yang besar. Dan itu terjadi pada sebagian rumah tangga Muslim, ya, ya mungkin karena sudah tidak cocok, tetapi mereka betul-betul melepaskan itu dan tidak menyisakan keburukan satu sama lain, dan tidak dia membuka aib satu sama lain dan sebagainya. Ya, hubungannya menjadi baik. Kalaupun ada anak di sini, ada anak di sini, mereka tetap sebagai seakan-akan satu keluarga, walaupun mereka berpisah. Ya, banyak sebab seperti yang disebutkan tadi, karena ilmu yang kurang, atau karena kewajiban yang banyak tidak ditunaikan, atau karena memang tidak ada kecocokan karena sebelum tidak mengetahui satu sama lain. Dan ini semua ujian, semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu ujian, perceraian itu ujian. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan dalam kehidupan ini dari ujian, bukan pada masalah kecil dan besarnya ujian, bukan pada masalah susah dan senangnya, tapi pada masalah bagaimana kita mensikapi kesenangan dan kesedihan, ujian, penderitaan dan kebaikan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu orang yang paling berat ujiannya, ya, berat ujian, tapi beliau orang yang paling berbahagia. Beliau Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal. Yang paling keras ujiannya, yang paling keras balanya, ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Ya, Rasulullah SAW berat ujiannya beliau. Ya, dalam rumah tangga itu pernah beliau Rasulullah SAW mengilah istrinya, tidak beliau sapa karena mereka meminta nafkah tambahan, itu selama 1 bulan 29 hari beliau tidak sapa istrinya, sampai terjadi keributan di kota Madinah. Ya, tersebar isu bahwa Rasulullah SAW menceraikan semua istrinya. Ya, sampai sahabat Umar bin Khattab itu punya sahabat seorang Ansar. Beliau karena semangat menuntut ilmu dan beliau sahabat yang mulia, beliau bergantian mendampingi Rasulullah SAW. Jadi kalau hari ini misalnya sahabat Umar, nanti sahabatnya dari Ansar itu dia sibuk mencari nafkah. Nanti hari selanjutnya sahabat Umar yang cari nafkah ke kebun atau yang lainnya. Nah, dia sahabat Ansar inilah yang mendampingi Rasulullah untuk menimba ilmu dari beliau. Pernah suatu ketika terjadi Rasulullah SAW, beliau tidak menyapa istri, sampai ribut di kota Madinah itu bahwasanya beliau Rasulullah SAW menceraikan istri-istri beliau. Lalu datanglah
sahabat Ansor ini kepada sahabat Umar dengan tergesa-gesa, kemudian mengetuk pintunya, mengucapkan salam. Lalu dikatakan, apa yang terjadi? Dia bilang, ada terjadi masalah besar. Beliau mengatakan, apakah Raja Ghassan, dia Raja Ghassan dari Yaman, terdengar berita bahwasanya dia akan menyerang Madinah. Di mana Raja Ghassan mau menyerang kota Madinah. Dan bahkan berita yang lebih dahsyat daripada Raja Ghassan. Dia bilang, ada isu bahwa Rasulullah SAW menceraikan semua istri-istrinya. Sahabat Umar langsung keluar. Begitu dia datang, dia temukan Abu Bakar As-Siddiq di sana karena beliau juga mertua Rasulullah SAW. Dan beliau, para sahabat yang mulia ini, ya, kemudian mengatakan kepada putri mereka masing-masing. Abu Bakar dibicarakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Aisyah, kamu hati-hati dari Rasulullah SAW. Beliau Nabi dan Rasul. Jangan sama sekali kamu menyakiti dia. Saya dengar kalian sampai kadang-kadang tidak menyapa Rasulullah SAW. Umar juga mengatakan seperti itu, dan beliau marah kepada putri beliau Hafsah dan seterusnya. Sampai kalau tidak salah disebutkan sahabat Umar ini memukul dia punya putri Hafsah, dan kemudian istri-istri Rasulullah SAW karena haibah wibawa yang besar sahabat Umar, begitu mendengar Umar, kemudian mereka semua di belakang Rasulullah SAW takut sama Umar. Dan Rasulullah SAW menegur sahabat Abu Bakar dan Umar, saya tidak menginginkan kalian datang ke sini itu untuk melakukan seperti ini. Artinya beliau bela, padahal dia bermasalah dengan istri beliau, tapi beliau bela. Begitu istri beliau disakiti atau diperlakukan yang tidak baik, akhirnya istri beliau berada di belakang, berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bisa terjadi, artinya satu sama lain. Dan kemudian surah At-Tahrim, ayat-ayat yang pertama dari surah At-Tahrim, di mana Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau pernah beliau minum disuguhkan madu oleh Zainab atau yang lainnya. Lalu kemudian istri-istri yang lain mengatakan, nanti kalau datang Rasulullah SAW katakan bahwasanya apa ini yang bau, seakan-akan ini bau maghafir, katanya. Ya, artinya bau buah yang dia bau sekali. Kemudian dia datang Rasulullah sampai istri yang lain. Kemudian dikatakan, apa Rasulullah ini? Kalau Rasulullah itu tidak suka sesuatu yang bau. Kok bau sekali, kata istri-istri. Harus sepakat. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya, ya ini maaf ini para ummahat ini. Ya, dan ini Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim. Sungguhnya tipu daya kalian para wanita itu besar. Padahal Allah mengatakan tentang syaitan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu sangat sangat lemah gitu. Ya, ini bukan berarti semua ummahat begitu, sebagian wanita. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan, kenapa di kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ini maaf ini para ibu-ibu jangan tersinggung, tidak semua ummahat atau para istri begitu, ada yang seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan di kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Zulaiha itu terfitnah dan mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan dosa besar, dan beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia Zulaiha ini adalah istri pejabat, artinya istri seorang pejabat, artinya orang yang terpandang. Ya. Kemudian tersebar isu bahwasanya tuan putrinya ini, istri pejabat ini, kok dia mau sama budaknya gitu, maksudnya mau sama Yusuf. Nah, para wanita di kota itu menyebarkan itu, sebagian orang mengatakan dia menyebarkan itu sebenarnya para wanita ini penasaran bagaimana sih wajah Yusuf itu sebenarnya, dan mereka ingin supaya bisa bertemu dengan Yusuf ini. Dia buat makar. Nah, karena diisukan itu Zulaiha, kemudian dia marah tentunya. Nah, digosipi oleh para wanita di kota itu. Akhirnya dia siapkan hidangan, buah, kemudian ada pisau masing-masing. Ya, dia ingin
perlihatkan Yusuf di hadapan mereka, ya, supaya dia tahu bagaimana kegantengan Yusuf itu sendiri. Kemudian subhanallah, padahal wanita-wanita ini melakukan ini, dia juga penasaran bagaimana sih rupanya Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Kata para ulama, sebenarnya mereka bukan mau menjelek-jelekkan dalam artian mau menyerang wanita wanita atau istri Zulaikha ini, tidak. Tapi sebenarnya dia ingin supaya mereka ingin diundang supaya dia bisa melihat melihat Nabi Yusuf. Akhirnya begitu lewat walaupun sesaat, saat mereka memotong buah itu, sampai jari-jari mereka kemudian mereka iris karena melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ini pada sebagian sifat atau watak di antara para wanita. Dan kemudian yang kaitannya dengan tadi, Rasulullah SAW begitu dikatakan oleh istri beliau bahwasanya ini ada bau, seakan ini bau maghafir, beliau SAW tidak. Saya tadi diberikan minum madu oleh Zainab, salah seorang istri beliau. Kemudian istrinya lain juga mengatakan seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak akan minum lagi. Artinya beliau seakan mengharamkan minuman itu. Lalu kemudian Allah turunkan awal ayat surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah sudah halalkan karena hanya ingin mencari ridha istri-istri. Artinya Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab itu. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, para pasangan rumah tangga, ya, perjalanan apapun kehidupan kita di rumah tangga ini, mudah-mudahan itu adalah bagian daripada ujian hidup yang akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita dan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan rumah tangga yang selalu berbahagia sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama istri dan juga keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, anak keturunan kita, dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.